Oke, mari kita langsung menyelami sumber kali ini ya. Anda ngirim bab 19 dari buku The McKinsey Way. Judulnya aja udah ngena banget. Jika Anda menginginkan kehidupan, buatlah beberapa aturan. Ini langsung ke intinya banget kan, soal gimana caranya tetap punya hidup gitu. Pas kerjaan rasanya udah nyita semua waktu. Iya, dan yang bikin menarik itu kan konteksnya. Meskipun ini datang dari dunia konsultan McKinsey yang ya kita tahulah terkenal banget sama tekanan dan jam kerja yang ya bisa dibilang gila gitu ya. Tapi prinsip-prinsip di dalamnya itu sebenarnya relevan buat siapa aja sih. Universal gitu ya. Betul. Ini bukan cuma soal bertahan di lingkungan kerja yang intensif, tapi lebih ke gimana kita secara sadar merancang ruang buat benar-benar hidup. Ada niatnya gitu. Tepat. Jadi tujuan kita sekarang nih pengennya kita bedah aturan-aturan praktis yang diusulin di bab ini. Kenapa sih aturan itu penting? Terus gimana terapinnya biar bisa bantu Anda, siapapun lah ya, yang ngerasa kejebak kerjaan buat jaga kewarasan sama ruang pribadi. Oke. Mungkin kita mulai dari realitasnya dulu kali ya, yang kadang pahit itu. Soalnya di bab ini tuh nggak basa-basi ya soal kondisi kerja. Disebutin loh jam kerja bisa sampai 80 jam seminggu, bahkan lebih katanya. Iya, 80 jam itu. Itu kalau dihitung-hitung kan udah dipotong waktu tidur, makan, mandi. Sisanya buat pribadi tipis banget ya, hampir nggak ada kayaknya. Nah, itu titik berangkat yang penting banget. Sumber ini nyajiin angka 80 jam itu bukan buat ngeluh, tapi lebih kayak, diagnosis kondisi gitu. Jadi di lingkungan kayak gini, dan ini banyak loh di profesi lain, nggak cuma konsultan, kalau kita cuma ngandelin harapan, nanti juga ada waktu luang, itu naif banget. Bener juga. Justru karena kondisinya se-ekstrim itu, makanya perlu banget yang namanya aturan. Ini jadi krusial gitu. Nah itu dia, kata kuncinya keluar, aturan. Penulis buku ini kan dia ngobrol sama banyak mantan konsultan ya. Dia negasin banget kalau Anda beneran pengen punya hidup di luar kerjaan, ya nggak bisa pasif. Nggak bisa nunggu aja. Iya, harus sengaja, proaktif gitu, bikin batasan. Nah, ini nyentuh inti dari boundary setting ya, atau menetapkan batas. Karena kalau nggak ada aturan yang kita bikin sendiri secara sadar, secara jelas, kerjaan itu punya kayak sifat alami gitu buat meluas. Ngerembes gitu ya. Iya, ngisi semua celah waktu sama energi kita yang ada. Jadi aturan ini fungsinya kayak tanggul yang kita bangun buat ngelindungin area pribadi kita dari banjir kerjaan. Harus disengaja. Oke deh, jadi aturan konkretnya kayak gimana sih yang diusulin? Katanya ada 3 aturan utama ya di bab ini. Iya, ada 3 yang utama. Yang pertama, 1 hari dalam seminggu harus benar-benar bebas dari kerjaan. Ini kedengarannya sih masuk akal ya, tapi godaannya pasti gede banget buat ngelanggar. gede banget godaannya. Pasti selalu ada aja, 1 email lagi deh, atau cek ini dikit aja, gitu kan? Iya banget. Nah, kunci aturan ini tuh di konsistensi sama komunikasi. Biasanya sih orang milih Sabtu atau Minggu ya. Tentukan aja 1 hari. Terus, penting banget buat dikomunikasikan ke tim, ke atasan, dan yang paling penting ke diri sendiri. Bahwa hari itu tuh sakral. Sakral ya? Iya. Kecuali ada keadaan darurat yang benar-benar darurat ya. Hari itu nggak diganggu-gugat. Dan ini bukan cuma soal fisik nak kerja loh, tapi juga mental. Harus benar-benar disconnect, pakai hari itu buat ya ngisi energi lagi lah, sama keluarga, hobi, atau bahkan cuma leye-leye nggak ngapa-ngapain. Tapi gimana ya caranya mastiin komitmen ini? Seringnya kan kita bikin aturan buat diri sendiri, kita juga yang paling gampang langgarnya. Haha, iya sih. Terus gimana sama atasan atau klien? Yang mungkin ya maaf-maaf aja, nggak peduli gitu sama aturan pribadi kita. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Pertama, soal komitmen pribadi nih. Ini emang butuh disiplin baja sih di awal-awal. Mungkin perlu pengingat, atau bahkan dijadwalin gitu waktu istirahatnya di kalender. Beneran di blok. Oh, dijadwalin ya, kayak meeting gitu. Ya, anggap aja kayak meeting sama diri sendiri atau keluarga. Terus, yang kedua, soal pihak luar, nah ini komunikasi di awal penting banget. Sampaikan batasan Anda secara profesional. Tentu pasti adalah pengecualian darurat, namanya juga kerjaan ya. Pasti ada aja ya. Tapi kalau Anda konsisten, lama-lama orang lain juga akan belajar ngehargain batas itu kok. Ini juga soal ngelola ekspektasi sih. Kalau dari awal Anda selalu ada 247, ya orang bakal ngarepnya gitu terus. Mulai bikin batas mungkin nggak enak di awal, tapi ini investasi jangka panjang.
Investasi jangka panjang buat kewarasan kita ya. Oke, oke, masuk akal. Nah, aturan kedua nih, jangan bawa pekerjaan ke rumah. Di zaman sekarang banyak dari kita kan bisa kerja dari mana aja ya, termasuk rumah. Batasan ini kayaknya makin kabur deh. Gimana nih terapinnya? Prinsip di balik aturan ini tuh soal pemisahan ruang. Nggak cuma fisik, tapi juga mental. Sumber ini ngasih perspektif menarik deh. Mungkin, katanya lebih baik kita lembur sejam di kantor buat beneran nyelesain tugas. Daripada pulang tepat waktu tapi terus sisa malam di rumah itu pikiran masih di kerjaan. Atau malah buka laptop lagi di depan keluarga. Kan sama aja bohong ya. Iya juga ya. Rumah itu harusnya jadi sanctuary kita. Tempat kita lepasin topeng kerjaan, jadi diri sendiri, pulihin energi. Kalau batas ini kabur, rumah jadi nggak kerasa kayak tempat istirahat lagi. Oh, jadi ini bukan cuma soal fisik tas kerja atau laptop nggak dibawa pulang ya, tapi lebih dalam lagi soal ninggalin kerjaan di kantor secara mental pas kita keluar pintu. Tepat banget. Ini soal kualitas kehadiran Anda di rumah. Anda bisa aja ada di rumah badannya, tapi kalau pikiran masih nyangkut di rapat besok atau email yang belum dibales, ya Anda sebenarnya nggak benar-benar hadir kan? Iya benar. Pemisahan ini bantu banget jaga kualitas hubungan personal kita dan juga cegah burnout. Soalnya otak kita jadi punya waktu buat benar-benar istirahat dari mode kerja. Waduh, ini tantangan nyata sih emang. Oke, aturan ketiga. Ini katanya spesifik buat yang kerjaannya sering bepergian ya. Rencanakan kehidupan sosial Anda jauh-jauh hari. Kenapa ini jadi penting? Logikanya gini deh, pas Anda sering nggak di kota atau lagi sibuk banget di periode tertentu, Anda bisa tanpa sadar tuh ngilang dari peredaran, dari radar teman-teman atau komunitas Anda. Oh, jadi kayak out of sight, out of mind gitu ya? Nah, persis. Apalagi buat yang mungkin single atau jauh dari keluarga inti, ini bisa bikin weekend atau waktu luang jadi kerasa sepi banget nanti. Jadi, kalau Anda pengen tetap punya kegiatan sosial, ketemu teman, nonton bareng, olahraga, Anda perlu proaktif. Rencanain itu sebelum Anda nyampe di waktu luangnya. Maksudnya jangan nunggu sampai Jumat sore baru mikir, weekend ngapain ya gitu. Soalnya kemungkinan energinya udah habis atau orang lain udah pada punya rencana. Persis banget. Coba deh hubungin temen dari Senin atau Selasa buat rencana akhir pekan. Atau beli tiket konser, tiket acara dari jauh-jauh hari. Dengan ngerencanain lebih awal, Anda tuh kayak ngunci waktu pribadi itu. Sekaligus ngasih diri sendiri sesuatu buat dinanti-nanti. Jadi semangat gitu ya? Iya. Ini cara buat ngambil sedikit kendali lagi lah atas agenda sosial Anda. Meskipun jadwal kerja nggak pasti. Sekaligus jadi sinyal buat diri sendiri juga kalau kehidupan sosial Anda itu penting. Oke, saya nangkap benang merahnya nih. Semua aturan ini tuh nekenin banget soal proaktivitas dan kesengajaan. Bukan nunggu dapat kesempatan, tapi nyiptain kesempatan buat hidup di luar kerjaan. Betul. Terus, apa sih imbalan terbesarnya kalau kita bisa terapin aturan-aturan ini menurut sumbernya? Imbalan utamanya itu terciptanya kejelasan ekspektasi. Nggak cuma buat orang lain ya, atasan, tim, keluarga, tapi juga buat diri kita sendiri. Kalau batasannya jelas, potensi konflik karena ekspektasi yang nggak ketemu, misalnya pasangan ngarep kita hadir, pikiran kita di kantor, itu bisa berkurang. Ngurangin drama lah ya. Bisa dibilang gitu. Dan ini juga ngurangin rasa bersalah loh, yang sering banget ngehantuin para profesional kan. Rasa bersalah pas kerja karena ngerasa nggak bain keluarga, pas sama keluarga malah kepikiran kerjaan. Hahaha, iya banget itu. Dilema abadi. Nah, aturan ini bantu bikin kompartemen yang lebih sehat aja gitu. Tapi ya penulisnya juga jujur ya ngakuin kalau ini nggak gampang. Ada kutipan dari mantan konsultan yang lumayan getir sih. Dia bilang kurang lebih, saya nggak berhasil terapin ini dengan baik karena saya nggak bikin cukup aturan. Saya terlalu takut ngebahayain karir saya. Nah, itu dia. Ini kayak nyiratin ada harga yang mungkin harus dibayar ya, atau paling nggak ada ketakutan soal itu. Ketakutan itu nyata banget dan valid kok. Apalagi di budaya kerja yang kompetitif banget atau yang secara nggak langsung tuh ngehargain pengorbanan total gitu. Sumber ini bahkan nyinggung soal hierarki prioritas nggak tertulis yang sering ada. Klien dulu, baru perusahaan, baru Anda sebagai pekerja. Ini secara terbuka ngakuin kalau kadang-kadang ya emang kehidupan pribadi itu ada di urutan bawah dan perlu dinegosiasiin tempatnya. Jadi nggak saklek juga ya? Nggak bisa saklek 100%. Nerapin aturan ini butuh keberanian, komunikasi yang cerdas,
Dan kadang ya kita harus nerima kalau nggak selalu bisa ideal. Ini tarik ulur terus-menerus. Menarik sih. Nah, di tengah semua aturan yang serius ini, ada satu poin terakhir yang disampainya agak beda ya nadanya. Kayak sedikit bercanda tapi ada benarnya juga. Kalau semua gagal, setidaknya milikilah doorman. Maksudnya apa nih? Masa kita semua harus pindah ke apartemen yang ada penjaga pintunya? Haha, ya bukan gitu juga sih maksud harfiahnya. Ini lebih ke metafora yang cerdas ya, soal pentingnya kita ngebangun sistem pendukung dalam hidup kita. Apalagi kalau kita sibuk banget. Sistem pendukung? Iya, dalam konteks buku itu, doorman bisa jadi simbol bantuan praktis. Orang yang bisa nerima paket pas kita pulang malam, atau ngambilin laundry, atau ngurusin hal-hal kecil lain yang kalau numpuk tuh bisa makan waktu dan energi mental banget. Oh, jadi intinya tuh cari cara buat delegasiin atau otomatisasiin tugas-tugas non-esensial di luar kerjaan inti kita gitu. Tepat. Cari doorman versi Anda sendiri. Bisa jadi itu asisten rumah tangga, bisa layanan pesan antar makanan langganan, aplikasi buat ngatur keuangan, daycare yang bagus buat anak. Atau bahkan dukungan pasangan ya. Betul banget. Dukungan pasangan, keluarga, atau teman yang bisa bantu ngurangin beban logistik sehari-hari, itu doorman juga. Intinya, sadari kalau kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian. Dengan ngebangun infrastruktur pendukung ini, kita bisa bebasin energi mental dan fisik buat fokus ke kerjaan, dan juga buat jaga kewarasan sama kehidupan pribadi kita. Wah, itu perspektif yang ngebantu banget sih. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya dari diskusi kita soal bab 19 ini, pesannya cukup jelas. Biar nggak cuma bertahan, tapi beneran hidup di tengah tekanan kerjaan yang tinggi, kita perlu secara sadar dan proaktif bikin aturan main. Iya, harus sengaja. Kita perlu bangun pagar-pagar buat ngelindungin waktu sama ruang pribadi kita. Dan ini bukan cuma soal kerja lebih sedikit jamnya loh ya, tapi lebih ke gimana kita ngelola energi sama batasan kita dengan lebih cerdas. Aturan-aturan ini tuh alat bantu strategis aja. Mungkin nggak selalu sempurna terapinya, tapi punya aturan jauh lebih baik daripada nggak punya sama sekali. Ini soal ngambil kendali atas cerita hidup kita, bukan ngebiarin kerjaan yang ngatur semuanya. Setuju banget. Nah, sebagai penutup diskusi kita nih, mungkin ada baiknya Anda yang dengerin merenung sejenak ya. Dari 3 aturan utama tadi, 1 hari libur total per minggu, nggak bawa kerjaan ke rumah fisik dan mental, sama rencanain kehidupan sosial jauh-jauh hari, mana sih yang rasanya paling menantang buat Anda terapin sekarang? Iya coba direfleksiin. Dan kenapa tantangan itu muncul? Atau coba dibalik pertanyaannya. Kira-kira apa ya konsekuensi jangka panjangnya kalau Anda terus-terusan ngabain bikin batasan-batasan ini dalam hidup dan karir Anda? Nah, itu pertanyaan penting. Ya, sebuah bahan refleksi lah buat dibawa sambil Anda ngejalanin sisa hari Anda.